Cerita ini dimulai dengan sosok dewa kehampaan dan penghancur dunia bernama Knull. Beberapa tahun lalu, wilayah yang gelap diserang oleh cahaya. Hal ini menyebabkan para simbiot yang seperti anak-anaknya mengkhianatinya dan mengurungnya. Mereka menciptakan Codes, sebuah kunci yang bisa membebaskan dirinya. Kini, misi Knull adalah menemukan kode tersebut. Setelah terbebas, dia berencana memusnahkan setiap planet berpenghuni dan menghancurkan ikatan simbiosis. Sebagai hadiah, dia akan memberikan kebebasan kepada makhluk-makhluk di planet itu untuk menguasai wilayah-wilayah tersebut. Dalam sebuah adegan yang mengingatkan kita pada film Spider-Man No Way Home, Eddie Brock sedang berbicara kepada bartender. Tiba-tiba, sebuah portal terbuka dan membawanya berteleportasi. Eddie, yang kesal dengan kekacauan yang terjadi, mereka bingung dengan kematian tragis detektif Patrick Mulligan. Merasakan tidak bisa kembali ke San Francisco atau bersembunyi di Meksiko selamanya. Namun, sebuah ide muncul. Dia menemukan informasi rahasia tentang seorang jaksa wilayah di New York yang bisa membantunya membersihkan namanya. Setelah itu, Venom simbiosis yang menempel pada Eddie yang memiliki impian mengunjungi patung Liberty. Ini adalah waktu yang tepat untuk mewujudkannya. Saat mereka bersiap berangkat, Venom mengingatkan Eddie bahwa mereka kini adalah buronan. Jika ada yang menghalangi mereka, Venom tidak segan-segan akan memakan mereka. Di tempat lain, seseorang tampak mengawasi mereka melalui kamera keamanan. Ketika Venom merasakan adanya ancaman, mereka terjebak di tempat gelap dan kotor yang penuh dengan anjing petarung. Sang pemilik tempat tersebut memperingatkan Eddie bahwa dia telah membuat kesalahan besar dengan datang ke sana dan akan membayar akibatnya. Not like this. To your asshole. I'm speaking, this is for you. I'm doing this. Gonna find all of these dogs loving forever. I'm sorry to hear that. Huh? See. When? Eddie pun bertarung dengan gigi dan mengalahkan para preman itu. Setelah itu, ia dan Venom mencoba mengucapkan slogan khas mereka, yaitu "We are Venom". What? We are Venom. Namun waktunya tidak tepat. Mereka sadar bahwa mereka perlu lebih banyak latihan. Setelah menyingkirkan musuh, Venom bercanda bahwa Eddie selalu membawanya ke tempat yang aneh. Saat mereka meninggalkan tempat tersebut, salah satu monster dari kelompok Knull mengawasi mereka. Sementara itu, sosok misterius yang juga mengawasi mereka melaporkan temuannya dan memerintahkan agar Jenderal Strickland pergi ke tempat tersebut. Di bar, bartender memperhatikan sepotong kecil simbiot tertinggal di meja. Jenderal Strickland tiba untuk mengambil sampel dan menanyai bartender yang menggambarkan Eddie sebagai pria aneh yang berbicara sendiri dengan tangan besar yang tampak tidak biasa. Di tempat lain, kita melihat Dr. Payne dan saudara kembarnya mengamati bintang-bintang. Tiba-tiba, petir menyambar dan saudara kembar Payne meninggal secara tragis. Namun, itu ternyata hanya mimpi. Payne terbangun dan mendengar kabar mengejutkan bahwa Jenderal Strickland akan menuju area 51. Payne memutuskan untuk bergabung dengannya.
killing roaches. Even morning. I did not know that. Have a good one, guys. You too. Thank you. Morning, Dr. Early morning. Di area 51, Strickland bertemu dengan Dr. Payne yang menjelaskan bahwa misi mereka adalah mengumpulkan simbiot. Let me get that. I need more on where the rest of it. It's July. Mereka diberitahu bahwa mereka berhasil menyelamatkan simbiot lain yang sebelumnya dianggap mati. Strickland mengolok-olok penampilan Sadie. Tetapi Sadie menjelaskan bahwa ia mengenakan pakaian itu sebagai hadiah dari ibunya. Mereka bersiap untuk melangkah ke tahap selanjutnya. Saat Strickland dan Payne bersiap melanjutkan, Here? I'm gonna help. We had to try and save you. Some questions? Is the symbiote communicating with you? Why are they here? His creatures search the Why were they running? What is it? kita beralih kembali ke Eddie yang sedang dalam perjalanan ke New York. Di pesawat, Venom memberitahu Eddie bahwa mereka sedang berjalan untuk memulihkan nama dan mencari kedamaian. Namun, ancaman terus mengintai mereka. Sebuah makhluk yang melacak Venom dalam bentuk lengkapnya tiba di pesawat. Dan terjadi pertempuran singkat namun epik. Venom berhasil mengalahkan makhluk itu dengan melemparkannya ke dalam turbin pesawat yang hancur. Setelah kemenangan tersebut, Venom dengan serius meminta maaf kepada Eddie dan mengatakan ia harus menghilang untuk melindunginya. Venom melompat dari pesawat dan berubah menjadi parasut untuk membawa mereka mendarat dengan aman. Cerita kemudian memperkenalkan sebuah keluarga yang mengorbankan banyak hal untuk memenuhi impian sang ayah, yaitu Martin, yang ingin mengunjungi Area 51. Martin mengajak Eddie untuk bergabung dalam perjalanan mereka. Selama perjalanan, Eddie dan Venom bercakap tentang impian besar Venom untuk mengunjungi patung Liberty. Ketika mereka tiba di Las Vegas, mereka bertemu dengan seorang wanita bernama Nona Shen dan mengalami serangkai kejadian lucu dan penuh aksi. Namun, ancaman pemburu simbiot terus mengintai mereka. I swear to God, when I get off this course, I'm gonna. Safe haven? No. Evict the current tenants. I think you. Yourself. They will always migrate. All right. You're so desperate to believe. Get an emergency call from an Airbus out of Take him out. Collect the symbiote. Ketika situasi semakin berbahaya, agen-agen dari Area 51 menangkap Eddie tanpa menyadari bahwa Kopek
yaitu makhluk yang melacak simbiot, juga telah menyusup ke lokasi tersebut. Sementara itu, keluarga Martin akhirnya sampai di area 51 dan menyusup ke laboratorium tempat simbiot diselidiki. Mereka menyadari bahwa Venom perlu disatukan kembali dengan simbiot lain untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. We're gonna get a better view from up there. I can't believe we... Setelah menangkap Eddie, ia terbangun dalam keadaan bingung dan bertemu dengan Patrick. We're being hunted Yang memperingati bahwa mereka harus melindungi Codex, yaitu kunci hidup dari ancaman Knull. Bring me that codex. Jeez. Get back to their van! Come up, have the chopper follow me. Okay, hold. Thompson down! I'm coming! I'm coming! Yourself. Lady Liberty. Oh yeah. Yeah, well, They're just going to keep coming. Di laboratorium, setelah pertempuran sengit, Eddie dan Venom berhasil melarikan diri. Namun, mereka dikejar oleh pasukan pemburu simbiot yang sangat kuat, termasuk Kopek. Makhluk yang lebih kuat dari perkiraannya. Kopek melahap simbiot satu persatu hingga akhirnya dalam tindakan pengorbanan, Venom menyelamatkan Eddie dengan melindungi dari serangan asam yang menghancurkan laboratorium. Sebelum Venom hilang, dia berpesan agar Eddie tidak melupakan perjuangannya. Stickland yang melihat kekalahan dengan kehancuran di depan matanya, memutuskan untuk berkorban demi keselamatan orang-orang di sekitar. Di akhir cerita, Eddie yang kini sendirian berkelana ke patung Liberty, tempat yang selalu ingin dikunjungi Venom. Meskipun Venom telah pergi, Eddie berjanji untuk tidak melupakan sahabatnya itu.
Namun, cerita belum berakhir. Di adegan pasca kredit, kita melihat Knull yang marah mengklaim bahwa planet-planet tersebut miliknya dan semuanya akan terbakar di bawah kekuasaannya, menandakan ancaman yang baru akan datang.